Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hedawati, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kota Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin Bapak Ibu, saya off kamera karena ada gangguan, jadi saya izin tidak menampilkan, tidak on kamera. Saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah berkenan hadir di meeting saya. Puji syukur kepada Allah karena kita masih diberi rezeki sehat sehingga dapat bertemu di dunia maya ini. Sebelum memulai kegiatan ini, mari kita berdoa sejenak agar kegiatan ini berjalan lancar dan ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Ya, Bapak Ibu, share screen dulu ya. Apakah tampilan saya terlihat Bapak Ibu? Oke. Terlihat Bu. Terima kasih. Terlihat Bu. Ya. Materi yang akan saya sampaikan adalah budaya positif. Budaya positif ini materi yang sangat bermanfaat untuk kita sebagai guru karena setiap hari kita akan menghadapi dan berinteraksi dengan murid-murid kita, sehingga akan banyak hal yang akan kita temui dalam interaksi tersebut. Adapun topik yang akan dibahas adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukum dan penghargaan serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi yang berupa 5 posisi kontrol, dan restitusi berupa segitiga restitusi. Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada materi, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar apa itu budaya positif? Belum ada ya Bapak Ibu? Baik, budaya positif itu merupakan suatu kebiasaan baik yang dirutinkan, sesuatu yang positif yang selalu dikerjakan kemudian menjadi tradisi. Apakah Bapak Ibu pernah mengamati di sekolah kita budaya positif apa yang sudah ada? Yang ada di sekolah itu misalnya Oh ya, bagus sekali. Terima kasih Ibu Nor. Ya, itu sebagian dari kedisiplinan ya. Apakah ada Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan? Apa ada budaya kita yang ada sudah di sekolah kita yang sudah ada tampak selama kita bekerja di sini? Ya, mungkin Bapak Ibu agak ini ya, belum pemanasan. izin Bu, Ya, silakan. melaksanakan tata tertib sekolah Bu. Ya, tata tertib sekolah bisa juga. Ada lagi tata tertib sekolah di saat ini berkaitan dengan Kebersihan di lingkungan Bu. Oh ya, betul sekali, kebersihan. Jadi yang pertama Ibu Nur, yang kedua dan seterusnya itu sama, kedisiplinan, yang kedua kebersihan, betul sekali. Saya sedikit menambahkan, mungkin ada yang terlewat. Di sekolah kita biasanya ada untuk 15 menit pertama ada mengaji ya, dan itu sudah dijadwalkan, dan saya rasa itu adalah budaya positif yang perlu kita kembangkan. Seperti itu Bapak Ibu, terima kasih atas responnya. Kita lanjut. Ini ada pertanyaan pemantik sebelum masuk pada materi inti. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju Bu. Setuju. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Mungkin Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini ya. Namun saya harap nanti akan ada perubahan pemikiran setelah mengikuti pelajaran ini. Nanti kita akan balik ke sini. Oke, di sini kita masuk ke materi pertama, yaitu perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Di stimulus
respon ini yang biasa kita terapkan selama ini. Jadi kita menganggap kebutuhan kita itu sama. Sedangkan di teori kontrol itu realitas tuh kita tuh berbeda kebutuhannya. Semua orang melihat hal yang sama, diminta kita tuh memandang suatu masalah itu pada posisi yang sama. Sedangkan kalau di teori kontrol itu pada kenyataannya seharusnya itu kita memiliki perbedaan dalam suatu gambaran tentang suatu masalah. Di sini kita yang berikutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu di stimulus respon. Jadi kalau ada masalah kita berharap orang lain itu mengubah pandangannya supaya sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol itu kita memandang sesuatu itu berbeda. Jadi pandangan itu mungkin dari sisi yang sini, sisi yang berbeda. Jadi tidak harus sama. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu biasa. Jadi kalau ada berbuat sesuatu yang buruk atau negatif, misalnya saya saya melakukan tidak mengerjakan tugas, misalnya saya sebagai murid tidak melakukan tugas, di situ biasanya itu kita menganggap itu suatu kesalahan. Namun di teori kontrol itu dianggap sesuatu yang memiliki tujuan. Jadi saya tidak mengerjakan tugas, saya datang terlambat, atau saya melakukan hal negatif lainnya, itu pasti ada tujuan. Misal nih Bapak Ibu melihat atau mendengar berita seorang nenek-nenek mencuri setandan pisang di suatu kebun milik orang lain. Nah, di situ orang pasti menilai langsung dia salah, nenek itu salah. Sedangkan seharusnya di teori kontrol itu adalah kita perlu tahu tujuan beliau mencuri itu, mengambil pisang itu kenapa. Pasti ada tujuannya. Ternyata beliau sudah tidak makan 3 hari misalnya, atau beliau tidak punya uang untuk membeli makanan, seperti itu. Jadi di teori kontrol itu semua perilaku baik negatif maupun positif itu ada tujuannya. Kemudian di stimulus respon itu orang lain bisa mengontrol saya. Jadi orang lain itu bisa mengubah saya, menginginkan saya seperti apa. Jadi ada semacam paksaan seperti itu. Kalau sedangkan di teori kontrol itu tidak ada, hanya diri kita sendiri. Jadi hanya kita sendiri yang mengontrol diri kita. Di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, tadi kan orang lain bisa mengontrol saya dan saya pun bisa mengontrol orang lain. Tapi di teori kontrol, saya tidak akan bisa mengontrol orang lain karena tadi hanya diri sendiri yang bisa mengontrol dirinya. Di stimulus respon itu ada pemaksaan. Ada saat kita membujuk, nak kamu belajar yang rajin ya, seperti itu. Misalnya kita membujuk mereka. Saat kita gagal membujuknya, biasanya anak itu misalnya nggak mau tuh belajar rajin, kita pasti akan paksa kan. Kamu ya, kalau tidak mengerjakan ini, kamu tidak belajar rajin, kamu akan begini, kamu awas ya, seperti itu. Jadi ada paksaan. Sedangkan di teori kontrol itu tidak ada. Adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Jadi di situ kita diminta ada kolaborasi antara masing-masing individu. Nah, yang di stimulus respon terakhir, modal berpikir menang dan kalah, menang atau kalah. Jadi siapa yang menang, siapa yang kalah, itulah namanya di stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol itu modal berpikir menang menang. Jadi kita mencari solusi untuk kemenangan dua pihak, jadi tidak ada yang dirugikan. Jadi masing-masing berkolaborasi menciptakan pilihan baru tadi untuk solusi yang baik untuk kedua belah pihak, seperti itu. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar kata disiplin? Saat mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Menurut saya kata disiplin ini berarti kita harus menaati peraturan, bagaimana kita mengatur waktu kita, bagaimana kita harus tepat waktu dalam kegiatan yang sudah ditentukan, seperti itu. Ya, terima kasih Ibu Nur.
disiplin itu ya seperti tadi yang ada aturan, kita mentaati, ada hukuman jika dilanggar dan sebagainya. Nah, disiplin ini kalau untuk siapa yang bisa mendisiplinkan murid? Guru kah, kepala sekolah kah, orang tua, atau murid itu sendiri? Kalau menurut saya, siapa yang bisa mendisiplinkan murid ini adalah guru juga bisa, Bu, orang tua juga bisa. Karena kalau guru itu, Bu, di sekolah, dan kalau di rumah itu orang tua. Dan juga mungkin dengan kita memberitahu dia, Bu, yang memberitahu dia bagaimana mungkin ada kesadaran diri dari murid itu sendiri, Bu. Ya, jadi kalau yang benar ya memang, tapi selama ini kalau kita lihat di lapangan itu siapa yang mendisiplinkan murid? Guru ya, guru, orang tua. Tapi sebenarnya yang baik itu adalah murid itu sendiri yang mendisiplinkan murid. Jadi bagus sekali pendapat dari Bu Nur. Jadi kalau misalnya kalau kita yang diri sendiri yang mendisiplinkan, jadi itu tidak ada paksaan dari luar. Saat orang itu nggak ada, kita tetap melakukan. Nah, kalau selama ini yang di lapangan, yang di kehidupan nyata, biasanya guru atau orang tua yang memaksakan anaknya, kamu harus bangun tidur tepat waktu, pergi sekolah tepat waktu, pakaian rapi, seperti itu. Nah, itulah di sini kita akan belajar lebih lanjut pentingnya disiplin. Apa makna disiplin? Di sini disiplin berasal dari bahasa Latin disciplin yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang mengganti potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, tekanan, intimidasi, maupun hukuman. Di sini kita akan lanjut pada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi seperti yang tadi disampaikan di teori kontrol, Dr. William Glasser menyatakan bahwa setiap perilaku, baik itu perilaku baik maupun perilaku negatif, perilaku buruk, itu ada tujuannya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Diharapkan dari nilai-nilai kebajikan ini, anak-anak Indonesia akan mencapai namanya profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kita lanjut pada motivasi tadi, disampaikan sebelumnya di teori kontrol bahwa setiap perbuatan itu ada tujuannya. Di sini Diane Gosen itu menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anak-anak kita mengerjakan tugas karena takut dihukum di kelas, disuruh berdiri atau ditambah tugasnya, atau dia memakai sepatu sesuai dengan aturan sekolah. Kenapa? Supaya tidak dihukum. Ini berhubungan dengan motivasi eksternal, jadi berhubungan dari luar, jadi bukan dari dalam dirinya sendiri. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, Bapak Ibu, saya ingin bertanya,
mengenai penghargaan. Bapak Ibu setujukah memberi penghargaan kepada siswa kita atau murid kita yang melakukan perbuatan baik atau yang positif? Kalau menurut saya Ibu, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu menurut saya boleh Bu, tapi tidak harus terus-menerus dilakukan, karena kalau misalnya dilakukan terus-menerus maka siswa itu kalau misalnya ada ibunya baru ia ingin meminta penghargaan tersebut, tetapi kalau tidak ada ibunya maka mereka tidak mau mengambil penghargaan itu. Misalnya contoh Bu, seperti mengambil sampah, ibu tersebut bilang, oh iya bagus sekali kamu mengambil sampah, tetapi kalau misalnya tidak ada ibunya maka anak tersebut tidak akan mengambil sampah tersebut. Itu sih Bu kalau menurut saya. Ya, betul sekali ya. Saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bu Nur, bahwa penghargaan itu mungkin ada baiknya, namun tidak perlu dilakukan terus-menerus. Jadi mungkin sesekali boleh. Yaitu tadi yang saya mengulang apa yang disampaikan oleh Bu Nur, bahwa penghargaan itu jika dilakukan terus-menerus nanti anak-anak akan terbiasa. Dia berbuat sesuatu itu untuk mencari penghargaan dari orang lain. Oh, ada Bu Guru tuh, saya pengen ambil sampah itu supaya dinilai Bu Guru baik, seperti itu. Jadi ada semacam kalau saya tidak melakukan, tidak melakukan, tidak mendapat penghargaan, seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi yang lihat perbuatan baik itu tidak dilihat orang lain, berarti ngapain saya melakukan, seperti itu. Jadi ada sisi yang kurang baik atau menjadi toksik jika dilakukan terus-menerus, bersifat racun. Kenapa? Karena anak-anak akan berharap dia tidak akan berbuat baik jika tidak diberi penghargaan. Jadi seperti itu. Ini juga berhubungan dengan motivasi eksternal. Nah, yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Jadi di sini kita diminta untuk membangun keyakinan anak terhadap nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi mereka melakukan sesuatu itu berdasarkan keyakinan mereka, bukan berdasarkan mengharapkan sesuatu dari orang lain atau sesuatu dari motivasi eksternal tadi. Jadi Bapak Ibu kedepannya diminta kita sama-sama memulai untuk membangun karakter ini, di mana anak-anak itu berbuat berdasarkan keyakinan baik yang mereka percayai. Ini namanya berkaitan dengan motivasi internal atau yang berhubungan dengan tujuan disiplin positif. Bapak Ibu, maaf saya menyampaikan sedikit. Jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan nanti raise hand atau nanti bisa menulis pertanyaan di chat. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi tapi tidak perlu menyakitkan. Kadang menyakitkan, kadang tidak. Hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Misalnya kita ada suatu kasus, seorang anak dia tidak menggunakan sepatu sesuai dengan aturan yang ditetapkan sekolah. Kemudian ada seorang guru menegur dan menghukum dia dengan menyuruh kamu lepas sepatumu, jadi seharian kamu tidak menggunakan sepatu, seperti itu. Saat itu mungkin murid itu akan merasa hatinya kesal atau apa itu, dan itu bisa berjangka lama terekam dalam benak mereka akan merasa kesakitan hatinya itu, fisik maupun hatinya itu akan terasa dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi karena merupakan hasil dari sesuatu nanti yang disebut kesepakatan, itu nanti ketidaknyamanan itu mungkin hanya berlaku dalam waktu pendek.
Nah, untuk hukuman, anak-anak biasanya akan timbul perasaan membenci disiplin. Kalau di konsekuensi, anak-anak akan menghargai disiplin. Di hukuman itu biasanya ada paksaan. Di konsekuensi itu ada stimulus atau tanggapan. Hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Biasanya kita hukuman itu bisa kita suruh dia membersihkan WC, lari lapangan dan sebagainya, seperti itu yang biasa pernah terjadi ya, tapi saya yakin itu sudah mulai berkurang di zaman kita sekarang. Sedangkan di konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Untuk hukuman, konsep diri yang buruk, jadi itu akan nanti akan mengonsep dirinya buruk. Saya sering dihukum dan sebagainya, saya tidak baik, saya ini seperti ini. Itu bentuk hukuman. Namun kalau konsekuensi, karena dia timbul dari dirinya sendiri, nanti dia akan jadi diri yang lebih baik. Untuk hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi kadang anak kalau kita tegur, misalnya nih, saya pernah menemukan satu murid saya merasa saat berselisih dia ada bau rokok. Saya tanya, kamu merokok ya? Awalnya dia selalu, tidak Bu, tidak merokok. Benar kamu tidak merokok? Iya. Tapi hawa kamu benar-benar bau ya, bau orang merokok. Badannya itu, seluruh tubuhnya itu terasa hawa asap rokok seperti itu. Sepanjang lama saya menggali pertanyaannya, akhirnya dia mengakui. Yang tadi awalnya dia hanya bilang, enggak Bu, tadi saya di samping bapak saya yang merokok, seperti itu. Dan akhirnya mengakui. Jadi awalnya dia karena takut dihukum tadi, dia akan menyembunyikan kesalahannya. Berbeda dengan konsekuensi, anak belajar untuk memahami peraturan. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, di hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa terjadi. Ini akan muncul. Saya tidak dihargai, saya salah, saya dipermalukan, itu akan muncul. Namun kalau konsekuensi itu ada memang dibuat tidak nyaman, diasingkan sementara saja. Jadi hanya untuk waktu sementara. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut. Ini ada suatu kasus. Tolong Bapak Ibu amati untuk tindakan guru ini apakah termasuk hukuman atau konsekuensi. Kita lihat yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu diminta ke murid yang terlambat sekolah, dia disuruh menulis kalimat 100 kali seperti itu, yang bunyinya seperti itu. Menurut Bapak Ibu, apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Kalau menurut saya itu hukuman, Ibu. Ya, hukuman kita. Baik Ibu, saya izin menjawab. Untuk lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat itu hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah itu hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu konsekuensi. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PGOK itu hukuman. Oke, kita amati baik sekali, Bu Nur, terima kasih sudah mencoba menjawab. Kita lihat ada sebagian yang kita lihat seperti ini. Nah, kenapa yang lari lapangan ini disebut mengelilingi lapangan ini disebut konsekuensi? Karena di sini Bapak Ibu lihat, di sini pelajaran PJOK berarti pelajaran olahraga ya, ada hubungannya di sini dia terlambat 10 menit. Jadi konsekuensinya dia melakukan lari keliling lapangan basket 2 kali. Itu untuk pemanasan setidaknya. Jadi masih ada hubungannya. Terima kasih, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita menciptakan budaya positif? Budaya positif itu dapat kita bangun mulai dari kelas kita masing-masing.
Jadi Bapak Ibu bisa membuat peraturan kelas. Peraturan kelas yang kita buat di kelas masing-masing. Kemudian kita bantu, kita arahkan anak-anak untuk mencari nilai kebajikannya yang universalnya apa. Kemudian itu akan membentuk, jadi kita bantu anak-anak gitu ya. Misal nih, saya ingin kelasnya bersih, misal seperti itu. Saya ingin kelasnya bersih. Nah, itu suatu peraturan kan bahwa kelas itu harus bersih. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa mengarahkan anak-anak kita yang ada di kelas dengan kalau misalnya kelas itu bersih, kita harus apa dulu? Misalnya setiap orang yang dalam kelas menjaga kebersihan. Yang kedua, petugas piket melaksanakan tugas piketnya dengan baik dan benar, tidak meninggalkan tanggung jawabnya. Hal ini berhubungan dengan nilai-nilai tanggung jawab ya. Jadi di sini keyakinan kelasnya akan timbul, akan kita bentuk dari peraturan tadi, memunculkan keyakinan kelas. Jika keyakinan kelas ini, ingat keyakinan kelas ini, baik peraturan kelas maupun keyakinan kelas, Bapak Ibu arahkan anak-anak yang memutuskan sendiri, bukan atas ide dari kita. Jadi minta anak-anak untuk memutuskan sendiri apa yang mereka inginkan di kelas mereka, apa yang tidak boleh dilakukan di kelas mereka, seperti itu. Nah, jika keyakinan kelas sudah berjalan dengan baik di masing-masing kelas, jadi setiap kelas misalnya dari semua tingkatan, misalnya di sekolah itu ada 19 kelas, maka 19 kelas itu melakukan semua keyakinan kelasnya, itu akan menciptakan lingkungan positif Bapak Ibu. Lingkungan positif yang di mana untuk menciptakan lingkungan positif ini bukan pekerjaan yang mudah. Kita sebagai warga sekolah, mulai dari guru, tata usaha, stakeholder, jadi pemangku kebijakan sekolah itu, dan orang tua, jadi masyarakat di sini perlu terus menggalangkan lingkungan positif ini, menciptakan positif ini. Jadi bekerja sama, berkolaborasi, dan dilakukan konsisten. Jika konsisten, maka itu terus menerus ya. Jadi tidak mungkin langsung hari ini kita lakukan nih keyakinan kelas, kita buat peraturan kelas, kemudian menjadi keyakinan kelas. Setelah itu langsung kita jadikan akan tercipta lingkungan positif, itu belum tentu Bapak Ibu. Pasti ada aja, mungkin kita perlu waktu sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun, atau beberapa tahun. Namun kita harus tetap berusaha untuk menjalankan ini agar apa yang kita harapkan ikut terwujud, yaitu budaya positif. Jadi lingkungan positif yang tadi sudah tercipta itu akan menciptakan budaya positif, akan menjadi kebiasaan. Jadi ada yang sering saya dengar dari orang tua saya dulu, katanya kalau Allah bisa karena terbiasa. Sesuatu yang sudah dilakukan biasa akan menjadi kebiasaan, menjadi karakter, dan menjadi suatu yang ciri budaya, jadi budaya baik. Dan ini merupakan, karakter ini adalah suatu tujuan pendidikan di Indonesia. Jadi pembentukan karakter yang diusung oleh Bapak Menteri kita, seperti itu. Kita lanjut, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Bapak Ibu pernah mungkin mendengar ada seperti ini, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Ini termasuk peraturannya Bapak Ibu. Jadi tadi mengapa peraturan atau keyakinan, jadi ini jelas adalah peraturan karena jika kita melanggarnya, maka kita akan mendapat sanksi, kita akan mendapat didenda kita ya, seperti itu. Namun jika kalimat ini saya ubah menjadi, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya Mas Ibu. Ya sih. Tanyanya mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Karena kalau kita tidak memakai helm, maka kalau misalnya tiba-tiba kita kecelakaan atau terjatuh, maka helm tersebut akan membantu kita untuk menjaga kita dari benturan seperti itu.
Ya, good, betul sekali, benar sekali. Jadi di sini ada nilai keselamatan ya Bapak Ibu, keselamatan. Jadi kita memakai helm, ada nilai kita ingin selamat. Jadi kemungkinan jawaban kita adalah keselamatan. Ya, betul sekali yang dikatakan Bu Nur tadi, bahwa kalau kita jatuh, kemudian helm itulah yang akan melindungi kita. Sama halnya saat kita, mengapa kita melakukan, kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Itu adalah kesehatan dan keselamatan juga. Nah, inilah Bapak Ibu yang harus kita tanamkan. Jadi mengapa bukan peraturan, tapi harus menjadi keyakinan. Jadi kalau keyakinan, kita tahu itu yakin benar, dan kita akan melaksanakan keyakinan itu karena muncul dari dalam diri kita sendiri. Tapi kalau itu peraturan, maka nanti itu akan ada paksaan. Kalau saya tidak melakukan, saya akan dihukum, saya akan didenda, saya akan mengalami sakit hati atau merasa tidak dihargai dan sebagainya. Jadi itulah mengapa kita mulai sekarang Bapak Ibu bisa mengubah mindsetnya, bahwa tidak, kita ngubah dari peraturan menjadi keyakinan kelas, peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, seperti itu. Untuk mendukung hal ini, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi saya yakin kalau sudah yakin itu baik untuk dirinya, maka dia akan melaksanakannya. Kalau hanya peraturan tadi, itu hanya bersifat eksternal yang dipaksakan, jadi sifatnya memaksakan orang lain, dan akan mungkin timbul rasa sakit, tidak nyaman dan sebagainya yang dalam jangka waktu yang lama. Nah, Bapak Ibu, di sini kita punya peraturan, diminta ada sebuah tabel seperti ini, diminta untuk membuat keyakinan kelasnya, Jadi nilai apa yang timbul ketika kembali 9 peraturan kelas ini, dari 9 peraturan kelas ini, keyakinan kelas apa atau nilai apa yang dari masing-masing peraturan ini. Baik, Ibu izin menjawab. Untuk kembalikan barang ke tempat itu adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu namanya menghormati orang. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu disiplin. Dilarang melakukan kekerasan, itu keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan dan keselamatan. Bergantian atau menunggu giliran, ini saya kurang tahu, Bu. Lalu dilarang merokok, itu kesehatan dan keselamatan. Berjalan di sekolah dan koridor, itu saya kurang tahu, Bu. Ya. Terima kasih sekali lagi untuk sekian kali. Terima kasih Bu Nur. Di sini kita bisa mengamati bahwa dari peraturan ini ada nilai-nilai yang bisa kita ambil untuk kembalikan barang ke tempatnya, itu berupa tanggung jawab. Jadi dia memakai barang itu kemudian dikembalikan ke tempat asalnya, ke tempat tadi dia mengambil, itu semua sebuah satu tanggung jawab. Jadi nilai tanggung jawab di sini, nilai kebajikan yang tertera universalnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Di sini dilarang mengganggu orang lain itu bisa saling menghargai. Hadir di sekolah tepat waktu itu, minimal 15 menit sebelumnya, itu menghormati orang lain dan komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, itu keamanan dan saling menghormati. Kalau narkoba ya jelas kita untuk kesehatan ya. Kalau narkoba, kita menggunakan narkoba berarti nanti kita tidak sehat. Terus pergantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain, berempati. Jadi ini semacam, kalau contoh itu kita pas antrian, jadi melakukan antrian, tidak menyerobot. Dilarang merokok, jelas termasuk dalam kesehatan, di mana di sini juga menghormati orang lain, karena ada orang yang harus kita hormati. Mereka memerlukan udara bersih, tidak diganggu oleh asap rokok kita, seperti itu. Gunakan masker, itu kesehatan dan keamanan kita, jadi kita tidak akan tertular suatu virus atau penyakit. Berjalan di kelas dan koridor, jadi kadang-kadang anak-anak tuh berlarian di koridor atau berlarian di dalam kelas, itu untuk keamanan dan keselamatan juga. Ini yang mungkin harus Bapak Ibu
sampaikan, bangun, ada keyakinan ini anak-anak. Jadi kalau mereka sudah meyakini tadi, mereka akan menjalankan apa yang tadi awalnya menjadi peraturan kelas. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory, yaitu pertama bertahan hidup, yang 2 kasih sayang dan rasa diterima, yang 3 kebebasan, yang keempat kesenangan, yang kelima penguasaan. Bapak Ibu, untuk memahami 5 kebutuhan dasar manusia ini, kita coba ada suatu studi kasus. Di sini dari 5 ini perlu Bapak Ibu ketahui bahwa bertahan hidup itu adalah kebutuhan fisiologi biologi, di mana kita untuk seperti bertahan hidup, makan, tidur, istirahat dan sebagainya itu biologis. Jadi untuk kasih sayang itu psikologisnya. Jadi 4 yang ada di bawah ini adalah berhubungan psikologis. 4 ini yang akan kita bahas selanjutnya. Jadi di sini studi kasusnya saya akan bacakan. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas apa yang membuat dia ingin menyetir mobil. Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kira-kira kebutuhan apa yang ia ingin penuhi? Jadi dari kasus ini dia berlatih belajar mobil, menyetir mobil. Di sini ada ada 4 kebutuhan dasar psikisnya. Kalau si Dimas menjawab seperti ini, menyetir mobil itu seru. Kira-kira kebutuhan apa ya yang ingin dipenuhi? Kesenangan, Ibu. Ya, kesenangan. Benar sekali, karena kata-kata seru ya, di situ ada kesenangan. Jadi di sini Dimas membutuhkan kebutuhan yang berupa kesenangan. Kemudian biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Kira-kira kebutuhan apa ya Bapak Ibu dari keempat itu? Kebebasan, Bu. Kebebasan, ya. Kebebasan. Ada lagi? Kasih sayang dan rasa diterima. Iya, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dia menyayangi teman-temannya, mengajak jalan teman-temannya, itu adalah wujud cinta dan kasih sayang. Nah, sedangkan kalau misalnya Dimas mengatakan ini, aku merasa bangga dan keren. Kira-kira kebutuhan apa ya Bapak Ibu? Aku merasa bangga dan keren. Apa di sini kebutuhan yang dia ingin tunjukkan, ingin dipenuhinya? Penguasaan. Ya, penguasaan, benar sekali Ibu. Di sini adalah penguasaan. Dia merasa berkuasa, merasa bangga, kerennya itu dia merasa berkuasa. Wah, keren nih gitu kan. Jadi selanjutnya, kalau aku senang bisa pergi ke tempat teman yang aku suka. Kira-kira apa ini? Kira-kira kebutuhan apa ya? Ini kebebasan, Bu. Ya, terima kasih. Ya, inilah mungkin dari studi kasus ini Bapak Ibu punya gambaran dari 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Yang pertama adalah supaya bertahan hidup, itu yang bersifat biologis. Nah, sedangkan yang dibahas ini adalah 4 tadi. Mungkin ada gambaran apa saja, inilah jawaban-jawabannya dan termasuk kebutuhan apa yang ingin dipenuhi. Semoga bisa dipahami ya Bapak Ibu. Kemudian ini, berdasarkan pada teori kontrol William Glasser, itu Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol.
Perlu diketahui di sini ada 5. Yang pertama pemberi hukuman, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Untuk membantu Bapak Ibu memahami tentang 5 teori 5 posisi kontrol ini, mari kita simak video berikut. Kita bisa mendefinisikan apakah dia penghukum dan sebagainya. Ini ya Bapak Ibu, saya putar, semoga jelas dan terdengar. Pemantau atau monitor, dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana. Maaf Bapak Ibu, untuk memastikan saja apakah video dan suaranya terdengar jelas? Terdengar Bu, jelas. Oke. Mana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti, Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi
emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya?
Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Ya, Bapak Ibu, tadi demikian tadi pemaparan untuk kita mencoba memahami apa itu 5 posisi kontrol yang telah dijelaskan oleh William Glasser, di mana disimpulkan oleh Goosen. Jadi berdasarkan teori kontrol William Glasser, Goosen menyimpulkan seperti itu. Jadi 5 posisi kontrol. Kita lanjut Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu sudah bisa memahami kira-kira nih kita di lapangan saat ini, di sekolah saat ini, kita berada di posisi mana? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer? Kalau misalnya Bapak Ibu masih berada di tahap 1 sampai 4, mulai sekarang mari kita mencoba mengubah posisi kita menjadi manajer. Karena di manajer ini kita memberikan sesuatu yang sangat baik, di mana kita berkolaborasi dengan anak, kemudian mencari solusi yang terbaik, di mana solusi itu akan untuk menang-menang. Jadi berdasarkan teori kontrol tadi, kita di mana diharapkan bisa menang-menang akhirnya, tidak ada yang dikalahkan. Jadi seperti itu. Saya mulai dari pembelajaran ini berusaha untuk menjadi manajer, di mana nanti ini akan membantu siswa dan kita untuk sama-sama menyepakati, bukan dari satu arah saja, satu solusi itu bukan dari satu arah saja. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Dalam suatu keyakinan kelas atau peraturan kelas tadi, itu biasa ada saja murid yang masih melakukan pelanggaran atau melanggar aturan tadi, aturan kelas atau keyakinan kelas tadi. Nah, untuk menghadapi itu kita diminta untuk melakukan suatu restitusi. Bagaimana di sini diharapkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengganjarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kalau ada anak yang
melakukan suatu kesalahan, kita perlu melakukan suatu yang namanya tindakan restitusi agar solusi yang didapat itu berdampak baik bagi anak dan kita juga. Nah, untuk melakukan restitusi itu ada namanya segitiga restitusi. Di sini ada validasi tindakan sisi yang salah di sini. Contohnya kamu tentu punya alasan mengapa, alasan bagaimana. Ini dari menstabilkan identitas dulu. Jadi sisi ini dulu biasanya itu dicirikan dengan kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini namanya tahapan pertama menstabilistaskan identitas murid. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Jadi di sini kita mencari tahu, menggali apa alasan murid kita melakukan tindakan negatif itu. Kenapa? Apa kebutuhan apa yang ia ingin penuhi seperti itu. Kemudian setelah melakukan tindakan itu dilanjutkan dengan menanyakan keyakinan. Kita dicirikan dengan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, seperti tadi proses segitiga restitusi meliputi 3 tahap, di mana sesuai dengan teori kontrol bahwa menstabilkan identitas itu kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ini teori kontrolnya. Validasi tindakan yang salah, karena di dalam teori kontrol itu semua perilaku negatif maupun positif, perilaku baik maupun perilaku buruk itu pasti mempunyai alasan. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di sini dalam teori kontrolnya kita semua memiliki motivasi internal. Jadi kita berusaha memunculkan motivasi internal dari murid kita. Jadi bukan anak itu melakukan sesuatu berdasarkan motivasi eksternal karena dipaksa guru, karena ingin mendapatkan penghargaan dari guru. Itu kurang baik, karena itu tadi jika kita tidak ada di situ atau ganti guru, maka dia tidak akan melakukan hal baik itu lagi. Tapi kalau sudah dia memiliki keyakinan, memiliki motivasi dari internalnya, itu maka akan mewujudkan disiplin positif sendiri yang ada maupun tidak ada kita, mereka tetap melakukannya. Nah, Bapak Ibu, ini tahapannya tadi. Untuk tahapan pertama bisa dimulai dengan kalimat-kalimat pertanyaan seperti ini. Bapak Ibu bisa lontarkan saat menggali pertanyaan. Kemudian validasi tindakannya bisa seperti ini. Pasti bisa dicari, melakukan mengatakan bahwa kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi segala sesuatu yang penting buat kamu. Mungkin itu tadi alasan dia melakukan itu karena dia ingin melindungi apa yang dianggapnya penting. Mungkin bagi orang lain tidak penting, bagi dia penting. Jadi validasi tindakan yang salah itu perlu divalidasi. Nah, ini pertanyaannya. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di sini kita berperan untuk mengarahkan siswa, murid kita, kira-kira apa yang dia akan lakukan ke depannya, bagaimana dia memperbaiki kesalahan yang dia lakukan, apa impian dia di masa depan, seperti itu. Keyakinan apa yang dia yakini, yang sudah disepakati bersama, seperti itu. Ini agar itu tadi tujuannya mencari motivasi internalnya mereka, bukan mereka bertindak atas kemauan kita, bukan karena paksaan kita, bukan karena mengharapkan penghargaan kita. Nah, sekian Bapak Ibu materi saya hari ini. Dapat disimpulkan bahwa budaya positif bisa terwujud jika lingkungan positif tercipta di sekolah. Untuk menciptakan lingkungan positif dimulai dari dalam kelas masing-masing. Ketika di dalam kelas sudah menerapkan keyakinan pada setiap muridnya, jadi budaya positif itu akan terbentuk. Namun prosesnya cukup panjang dan perlu kerjasama semua pihak. Kita berkolaborasi seluruh warga sekolah, melakukan praktik-praktik baik, nilai-nilai kebajikan baik yang dilakukan secara konsisten, kemudian menjadi kebiasaan kemudian akan menjadi karakter.
karakter baik yang merupakan tujuan dari pembelajaran. Sekian materi saya hari ini. Kalau ada ingin yang disampaikan oleh Bapak Ibu, ingin ditanyakan atau apa, silahkan boleh melalui chat atau raise hand. Terima kasih Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, mudahan harapan saya ini bisa diterapkan di sekolah kita demi kemajuan bersama. Mungkin ini bisa mengubah mindset tadi yang pertama yang saya share pertama kali di mana itu di slide saya yang pertama yang menyatakan bahwa hukuman itu dapat mendisiplin siswa. Jadi menurut saya pribadi pertanyaan pemantik saya share ulang ya, mungkin Bapak Ibu lupa apa pertanyaan awal tadi pertemuan kita. Sebentar, saya tadi disampaikan bahwa Bapak Ibu setuju dengan semua pernyataan ini ya Bapak Ibu, bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak, pemberian hukuman itu positif, dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dan meningkatkan motivasi itu dapat meningkatkan motivasi belajar. Tadi di awal tadi Bapak Ibu saya yakin sepakat menyetujui pernyataan ini ya. Nah setelah mengamati mengikuti paparan materi yang saya sampaikan tadi, apakah Bapak Ibu ada yang berubah pikirannya atau pendapatnya bagaimana? Silahkan disampaikan. Yang bertanya, Bu. Oh ya Pak Hendy, nanti Bu Nur nanti akan saya jawab lanjut ya. Silahkan Pak Hendy. Saya ingin menjawab Ya. pertanyaan penting. Ya boleh Pak, silahkan. Kalau saya setuju untuk tadi yang nomor 2 dan 3 Bu. Nomor 2 dan 3 masih setuju dengan hal ini ya, meningkatkan disiplin itu perlu membaca dan membersihkan ya. 2 dan 3 ya Bapak. Ya 2 dan 3 Bu. Ya. Alasannya kenapa Bapak? Kalau alasannya, kalau yang pertama saya kurang setuju karena hukuman di nomor 1 pernyataannya itu di situ belum nggak jelas kan Bu hukumannya apa. Gitu. Kalau di nomor 2 pemberian hukuman sekedar positif itu lebih untuk ke siswa menurut. Yang ketiga tanya lanjut nih Pak Hendy. Kalau penghargaan ini untuk meningkatkan Boleh Bu. motivasi. Jaringan saya putus-putus. Iya, pantas suaranya agak ini hilang-hilang, timbul hilang. Memberi penghargaan dan meningkatkan motivasi belajar anak. Memberi penghargaan. Apakah hal itu akan Bapak lakukan terus-menerus? Jadi penghargaan itu akan Bapak lakukan terus-menerus atau prakteknya itu sesekali saja atau bagaimana? Kalau saya sesekali Bu, kalau terus menerus nanti akibatnya juga menurut saya akan kurang. Kenapa? Dalam artian kalau kita terus menerus nanti anak mikirnya hanya penghargaan gitu. Untuk khususnya untuk anak saya sendiri Bu ya, dalam artian gitu. Ya. Jadi semangatnya itu buat motivasi dia tuh nanti saya dapat hadiah loh, dapat penghargaan loh kalau misalnya saya berbuat baik atau mendapatkan nilai yang baik gitu. Tapi kalau motivasi sebenarnya kita sesekali itu Bu, berarti ini bukan karena ini saja gitu dalam artian. Iya. Tapi kemauan dari anak sendiri, jadi kemauannya jadi dia merasa terbiasa, oh memang saya harus berbuat baik atau meningkatkan pribadi saya, prestasi saya gitu. Ya, baik sekali, sangat super dah jawabannya Bapak Hendy. Saya terima kasih banyak sudah merespon di pertanyaan pemantik ini. Jadi benar sekali penghargaan itu, ya penghargaan itu sangat
kalau dilakukan terus-menerus itu sangat jadi toksik tadi seperti yang saya sampaikan di dalam pemaparan saya, akan menjadi toksik karena anak-anak akan berharap terus melakukan sesuatu, harus mengharapkan penghargaan. Jadi benar dengan yang kata Pak Anu, perlu sesekali saja ya Bapak. Jadi Bapak Ibu bisa di sini dari pernyataan prematik ini bisa disampaikan bahwa tidak harus penghargaan, tidak harus hukuman. Kenapa? Hukuman ini itu tadi, kalau kita melakukan tahapan restitusi tadi, segitiga restitusi tadi, itu anak-anak akan sadar sendiri. Jadi kita menggali mereka untuk sadar, meyakini sesuatu yang baik dan melakukannya tanpa kita harus memberi mereka hukuman seperti itu. Jadi di sini kita diminta mengurangi hukuman, mengurangi penghargaan untuk mendisiplinkan siswa seperti itu. Jadi di kedepannya itu tadi kita berusaha, kita kolaborasi dengan siswa kita, murid kita, untuk memunculkan keyakinan dari dalam dirinya sendiri, motivasi intrinsiknya, agar mereka melakukan sesuatu itu atas dasar kesadaran, keyakinan dari dirinya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi? Terima kasih Pak Hendy. Bagaimana tadi dengan Bu Nur? Apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Ya, kita lihat sebentar. Ada yang raise hand kah? Nggak ada ya? Oke. Oh, Bu Nur Halifah silahkan. Oh, baik Ibu. Permisi Ibu, saya izin bertanya. Pertanyaan saya adalah tadi yang kontrol ya tadi tubuh, pembelajaran yang dikontrol itu manajer. Nah, jika kita sudah mengingatkan siswa tersebut dan memberikan solusi kepada siswa tersebut, tetapi kalau siswa tersebut masih tidak mendengarkan kita, itu kedepannya seperti apa ya Ibu? Jadi, apakah kita harus menyerah atau mengembalikan ke orang tua mereka tersebut? Oke, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Bu Nur Halifah. Di sini menanyakan tentang manajer ya, posisi kontrol manajer. Ya, baik Bapak Ibu, tadi kita lihat di video tadi bagaimana seorang manajer melakukan suatu restitusi, di mana dia mulai dari melakukan validasi, dia melakukan tahapan tadi yang di sini yang menstabilkan identitas, validasi, menanyakan keyakinan. Di sini kita harus kembali ke filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana seorang guru itu adalah sebagai penuntun murid-muridnya untuk karena kita sadari bahwa murid-murid itu memiliki potensinya masing-masing. Jadi kita kembali ke sini, memang kita mungkin dituntut untuk sabar. Di sini kita dituntut untuk lebih sabar, untuk lebih bersikap, mengurangi marah kita, meluangkan waktu kita untuk terus membimbing anak ini, menuntun anak ini. Jadi kayak tadi Bu Nur bilang, bagaimana kalau dia tidak melakukannya, bagaimana tidak sesuai, sudah meyakini terus tapi cuma hanya diomongkan saja, hanya sebuah kalimat yang tanpa makna. Mungkin seperti itu ya Bu Nur. Jadi itu bisa kita kembalikan, itu tadi fitrah kita adalah, kalau di Ki Hajar Dewantara, kita itu sebagai petani, murid kita sebagai benih, dan sekolah itu sebagai kebun kita, dimana tugas kita menjaga kebun kita, lingkungan kita, agar bibit yang kita tanam ini tumbuh subur. Jadi kita dengan mulai menghalau hama-hamanya, menciptakan kondisi tanah agar tanahnya subur gitu, nanti jadi menghasilkan tanaman yang menghasilkan buah yang banyak seperti itu. Jadi kita kembali ke filosofi tadi bahwa tugas kita adalah menuntun. Kita tidak bisa mengubah fitrah mereka, kodrat zaman dan kodrat alam mereka. Jadi mereka udah punya potensi masing-masing. Tugas kita hanya menuntun, tidak bisa mengubah mereka. Namun kita harus tetap berusaha untuk mereka memiliki karakter yang lebih baik seperti itu. Jadi kita kembalikan ya Bapak Ibu,
jika mengalami itu ya kita kembalikan seperti tadi. Mungkin sudah melakukan restitusi dan sebagainya, masih mengalami itu tadi, anak-anak memang bandel banget. Memang ada, saya pun ada, saat ini saya pun masih ada satu anak yang saya bimbing, masih melakukan pelanggaran, walaupun udah ketemu di bimbing itu udah, iya bu nggak lagi, iya bu saya yakini ini nggak seperti ini lagi, tapi tetap terjadi. Ya namanya anak, kita tuntun tadi. Jadi itu tadi, kita memerlukan ekstra sabar. Di sini kita merubah mindset kita yang darinya penghukum, dari pembuat merasa bersalah, jadi teman dan pemantau, kita kembali ke manajer. Ini harapan kita di akhir, agar itu tadi tercipta lingkungan yang positif, kemudian menjadi budaya positif. Di manajer ini kita diharapkan bisa menerapkan restitusi, segitiga restitusi tadi. Kemudian kita tetap dengan sabar tadi, tetap kolaborasi. Kalau kita tidak konsisten, kita nyerah, anak ini sudah nggak bisa deh, kita nyerah seperti itu. Kalau kita tidak konsisten, itu tidak akan menghasilkan apa yang kita usahakan dari awal, itu tidak akan terwujud. Jadi saya izin menyampaikan sebuah pesan quote saya di pelatihan lain. Saya menyatakan, beliau memberikan quote, jadi semacam penyemangat. Jika Anda ingin menyerah, ingat posisi di mana sekarang Anda berada. Jika tinggal sedikit lagi Anda mencapai puncak, ayo semangat bangkit. Keluarkan semua potensi yang ada dalam diri Bapak Ibu untuk mewujudkan harapan itu. Jadi sayang sekali jika kita sudah berada di tengah-tengah, sudah sampai di mana, tapi kita menyerah. Anaknya nggak bisa, Bapak Ibu diperbaiki, memang seperti ini. Anaknya udah memang, gak angkat tangan gitu. Jadi kalau kita menyerah, ya kita tidak konsisten dengan apa yang kita lakukan, ya kita tidak akan mendapatkan hasil, tidak akan menciptakan budaya sekolah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita berharap bisa berkolaborasi, memunculkan suatu lingkungan baik, lingkungan positif yang kemudian menjadi budaya positif. Sekian Bapak Ibu, apakah Bu Nurhalifah masih ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas? Sudah jelas Ibu, terima kasih Bu. Ya, baik, terima kasih. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Adakah pertanyaan? Kalau tidak ada, saya tutup pertemuan kita kali ini. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada ya Bapak Ibu? Oke, saya sangat mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kesediaan Bapak Ibu hadir di pertemuan saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kita sama-sama terapkan, kita berusaha untuk memperbaiki sekolah kita. Semoga budaya positif di sekolah kita dapat terwujud. Terima kasih, mohon maaf lahir batin jika ada penyampaian saya kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya akan berikan kalian kertas ini. Kalian nanti bisa menuliskan apa sih satu harapan kalian yang kita mulai dari sekarang. Misalnya mau apa yang positif, silakan di kotak merah. Silakan dengan ketik. Silakan kalau memang udah selesai nggak apa-apa, silakan. Semua mendengarkan podcastnya, udah ya? Oke, siapa yang mau bantu saya untuk membacakan pesan dari teman-temannya? Oke, silahkan Mei.
baca yang keras, kita tulis di sini. Saya menginginkan kelas saya bersih maksimal sebelum belajar agar saat belajar lebih terasa nyaman. Oke, bersih maksimal. Kira-kira supaya ada bersih maksimal apa yang harus dilakukan oleh anggota kelas? Menjaga piket, jalankan piket, terus apa lagi? Tidak membuang sampah di laci. Tidak membuang sampah di laci. Oke, silakan pilih lagi, Mei. Di kelas harus berteman dengan semua anak kelas. Berteman dengan semua anggota teman di kelas. Apa sikap apa? Toleransi. Ada lagi? Bersosialisasi. Ada lagi? Menghargai, ya, nilai menghargai sesama teman, ya. Menghargai sesama teman. Ingin kelas saya menjadi bersih, tertib dan sopan. Oke, sama dengan nomor 1 ya. Sudah, lanjut. Saya ingin kelas saya rapi, disiplin dan tertib. Oke, ada gotong royong. Ada lagi? Saling mendukung. Saling mendukung ya? Oke, betul sama sekali. Saya ingin teman-teman kelas saya lebih disiplin dan punya kesadaran diri untuk melakukan hal Ini akan saya rangkum lagi. Kita akan selesaikan. Nanti akan buat kesepakatan kelas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Abdur Wijaya Kwanda, saya dari kelas 4 Farmasi asal sekolah SMK Negeri 17 Samarinda. Saya sangat senang bisa mengikuti kegiatan pembuatan keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas yang tadi sudah dibuat, kelas saya mendapatkan 5 keyakinan kelas, yaitu tanggung jawab, disiplin, menghargai sesama teman, gotong royong, dan sopan santun. Nah, harapan saya dari adanya 5 keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas saya, semoga dari yang awalnya kelas itu kurang bertanggung jawab, kurang disiplin, kurang menghargai sesama teman dengan adanya circle-circle yang dibuat, terus juga gotong royong yang kurang saat sedang berlangsurnya piket, dan juga sopan santun yang kurang terhadap guru dan sesama teman, semoga bisa berubah menjadi lebih baik. Baik, setelah saya mengikuti pengimbasan budaya positif yang telah dipaparkan oleh Ibu Ida, maka saya menemukan 6 poin budaya positif. Yang pertama itu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Maka jika kita menerapkan budaya positif ini dan dari 6 poin tersebut, budaya positif ini akan terwujud jika di lingkungan positif itu tercipta baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Terima kasih.